Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arifatul Mafidah. Saya dari Prodi Akuntansi tahun 2020 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Jadi, video ini merupakan video tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis 2 jurusan Akuntansi semester 3 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Faisal. Jadi, untuk tugasnya yaitu ada 2 kategori, yaitu yang pertama ada isai dan yang kedua ada praktik SPSS. Langsung aja kita ke soal praktiknya di soal keempat. Jadi untuk soal keempat ini memiliki bobot 40 poin. Dengan perintah yaitu buatlah video langkah-langkah penyembuhan untuk uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi dengan data yang pernah diberikan. Lalu interpretasikan output dari temuan Anda pada pengujian tersebut. Langsung aja kita ke aplikasi SPSS-nya. Karena di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan untuk setiap materinya, jadi di video ini saya langsung ke langkah-langkah penyembuhannya. Untuk yang pertama yaitu penyembuhan untuk uji normalitas. Yang pertama kita import datanya. Kita buka dulu datanya yang akan kita gunakan. Jangan lupa untuk file tipenya yaitu dari Excel. Nah, di sini sudah ada. Kita open. Untuk datanya sudah terlihat di aplikasi SPSS-nya. Lalu kita ke variabel view. Kita hilangkan desimalnya menjadi 0 biar lebih mudah. Oke, kalau sudah kita ke data view. Untuk yang pertama yaitu kita harus cek data yang kita uji ini apakah ada data yang tidak normal dan harus disembuhkan atau tidak. Untuk caranya yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di sini ada variabel income, kita masukkan ke dependent. Lalu untuk variabel earn sampai age ini kita masukkan ke independent. Kalau sudah kita klik save, lalu kita checklist yang unstandardized. Kalau sudah kita klik continue, lalu oke. Nah, di sini untuk variabel res1-nya sudah terlihat. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, klik List Dialog, lalu pilih One Sample QS. Nah, di sini kita pindahkan yang Unstandardized res1 ini ke Test Variable List. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, untuk output-nya sudah terlihat. Kita lihat di tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov atau One Sample QS ini. Kita bisa lihat untuk nilainya di signifikan totalnya. Nah, di sini untuk nilainya yaitu 0,00, yang berarti kurang dari 0,05. Jadi untuk datanya yang kita uji tadi berarti tidak normal, maka datanya harus kita sembuhkan. Karena datanya tidak normal, maka kita harus cek masing-masing variabel agar mengetahui variabel mana yang tidak normal. Kita kembali ke halaman utama. Untuk caranya, yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialog, lalu pilih One Sample QS. Nah, di sini kita keluarkan yang unstandardized, lalu kita masukkan semua variabel ini ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat variabel mana yang tidak normal dan normal. Untuk variabel yang tidak normal itu signifikan totalnya yaitu kurang dari 0,05. Bisa dilihat di sini
untuk signifikan tutelnya yang lebih dari 0,05 yaitu hanya yang EXP ini dengan nilai 0,200. Yang lainnya ini berarti datanya tidak normal. Jadi untuk variabel yang tidak normal dapat kita simpulkan yaitu yang income, earn, worth, dan age. Kemudian saya akan menjelaskan penyembuhan data dengan melakukan transformasi data. Untuk melakukan transformasi ini, kita bisa menggunakan grafik untuk mengetahui bentuk transformasi apa yang akan kita gunakan. Kita ke halaman utama lagi. Untuk membuat grafiknya, yang pertama kita klik Graphs, lalu kita pilih Legacy Dialog, lalu pilih Histogram. Nah, di sini sudah terlihat. Langsung aja kita masukkan satu persatu untuk variabel yang tidak normal tadi. Yang pertama, kita bisa masukkan income ini ke variabel. Jangan lupa untuk checklist display normal curve, lalu kita klik OK. Lanjut, untuk yang variabel kedua, caranya sama. Kita keluarkan dulu. Lalu kita masukkan yang earn, lalu kita klik OK. Lanjut yang ketiga, kita keluarkan, lalu kita masukkan yang worth. Lalu yang terakhir, age. Oke. Nah, di sini untuk grafiknya sudah terlihat untuk variabel income. Jadi untuk variabel income ini, menurut saya lebih ke substansial positif, yang berarti transform datanya menggunakan ln. Lanjut untuk yang kedua, yang earn. Nah, untuk yang earn ini menurut saya juga lebih ke substansial positif, yang berarti menggunakan transform datanya yaitu ln. Lalu yang worth ini menurut saya juga yang substansial positif, yang berarti transform datanya menggunakan ln juga. Lalu yang terakhir ada age, yang menurut saya juga substansial positif, yang berarti transform datanya menggunakan ln. Untuk selanjutnya, kita langsung aja untuk mentransform datanya. Kita kembali ke halaman utama lagi. Nah, untuk transform datanya, yang pertama kita klik transform, lalu kita pilih compute variable. Nah, di target variabel ini kita bisa isi dengan ln income age. Seperti ini. Lalu kita cari rumus ln di function group ini. Kita cari yang ln. Nah, di sini sudah ada, lalu kita masukkan ke atas, lalu kita pilih yang income. Kita masukkan, kalau sudah kita klik OK. Di sini sudah ada untuk variabel ln income, kita lanjut ke variabel yang lain, kita klik transform, compute. Nah, di sini kita ganti yang earn. Kita masukkan yang earn, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Lanjut. Worth. Di sini sudah diganti. Yang worth kita masukkan. Oke. Yang terakhir,
yang age, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah semua. Kalau sudah, kita uji normalitas kembali menggunakan data yang sudah kita transform ini. Caranya, kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, terus Linear. Nah, di dependent ini kita ganti dengan yang LN income. Di sini juga diganti semuanya. Kita keluarkan, lalu kita masukkan yang LN earn, LN world, yang EXP, dan yang LNH. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik Save. Nah, di sini jangan lupa untuk checklist yang unstandardized. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk variabel residuanya sudah terlihat. Lalu, kalau sudah, kita bisa uji masing-masing variabel apakah sudah normal atau belum. Untuk caranya, yaitu yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialog. Pilih One Sample QS. Nah, di sini kita keluarkan dulu semuanya. Lalu kita masukkan yang LN, income ini. Lalu EXP, sama yang LNH. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang signifikan total ya. Untuk variabel income, earn, work, EXP, dan age sudah normal, yaitu di atas 0,05 semua. Jadi kita sudah berhasil untuk menyembuhkan data yang tidak normal tadi. Berarti untuk data ini semuanya sudah normal. Namun kita bisa coba lagi untuk cek uji normalitas dengan variabel gabungan. Kita kembali lagi. Untuk caranya yaitu yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, One Sample QS. Nah, di sini kita keluarkan semuanya. Lalu kita pilih yang Unstandardized Res 2, kita masukkan ke tes variable list. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk tabel One Sample QS-nya. Untuk melihatnya, kita bisa lihat di signifikan totalnya, yaitu di sini dengan nilai 0,071, yang berarti di atas 0,05. Jadi, dapat diartikan untuk data ini, data yang kita uji ini sudah normal, atau kita sudah berhasil untuk menyembuhkan data tersebut. Lanjut, yang kedua yaitu penyembuhan untuk uji multikolonialitas. Yang pertama kita import dulu datanya. Kita pilih filenya. Jangan lupa untuk tipe filenya dari Excel ya. Saya menggunakannya. Kita pilih yang uji multicol. Oke. Nah, di sini untuk datanya sudah terlihat di aplikasi SPSS. Untuk tahap yang pertama, kita bisa cek data multicol apakah datanya terjadi multicol atau tidak. Dengan cara yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu Linear. Nah, untuk income kita masukkan ke dependent.
Lalu untuk yang lainnya kita masukkan ke independent. Nah, kalau sudah kita klik statistik, lalu kita checklist yang collinearity diagnostic. Continue, lalu kita pilih plots, kita masukkan zipRet ke X dan stresheet ke Y. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik continue, kita klik save, lalu kita checklist yang unstandardized, klik continue, lalu klik OK. Untuk uji multi-call ini, kita bisa lihat di tabel koefisien dengan melihat kolom tolerance dan VIF-nya. Bisa kita lihat untuk yang pertama, variabel earn. Di sini untuk nilainya tolerance yaitu 0,455, yaitu lebih dari 0,01, dan untuk VIF-nya yaitu 2,195, yaitu kurang dari 10, yang berarti tidak terjadi multi-call. Untuk variabel yang kedua yaitu dengan nilai tolerance yaitu 0,505, yaitu lebih dari 0,1, dan VIF-nya yaitu 1,981, yang kurang dari 10, berarti juga tidak terjadi multi-call. Untuk variabel ketiga ada EXP, yaitu dengan nilai tolerance yaitu 0,100 atau 0,1, yang sama saja dapat dikatakan ini kurang dari 0,1 atau tidak lebih dari 0,1, yang dengan VIF-nya yaitu 10,077, yaitu lebih dari 10. Berarti dapat dikatakan untuk variabel EXP-nya ini terjadi multi-call. Untuk yang terakhir ada variabel age dengan nilai toleransinya yaitu 0,100 atau tidak lebih dari 0,1 dengan VIF yaitu 9,976 atau mendekati dengan nilai 10. Berarti dapat dikatakan untuk variabel yang age ini bisa dikatakan terjadi multi-call karena sangat tipis, dan untuk nilai toleransinya ini sudah berada di nilai 0,1. Jadi ada dua variabel yang berkorelasi tinggi yang mengakibatkan terjadinya multi-call. Oleh karena itu, dua variabel ini harus kita simpukan. Baik, kita ke halaman yang pertama, ke halaman utama SPSS. Jadi, untuk menyembuhkan data multi-call ini, saya akan mengeluarkan salah satu variabel atau meng-drop out salah satu variabel yang berkorelasi tinggi, yaitu dengan cara kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu pilih Linear. Dependennya kita sama, tetapi kita akan mengeluarkan salah satu variabel yang korelasinya tinggi tadi, antara EXP dan H. Karena tadi lebih tinggi EXP, jadi saya akan mengeluarkan yang EXP. Kita keluarkan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di kolom koefisien ini, untuk variabel X, sudah tidak terjadi multi-call, karena pada kolom tolerance ini, nilainya yaitu 0,826, yaitu lebih dari 0,1, dan VIF-nya yaitu 1,211, yang berarti di bawah 10. Jadi, data tersebut sudah tidak terjadi multi-call atau sudah sembuh dari multi-call. Jadi, dengan kita mengeluarkan satu variabel yang berkorelasi tinggi tadi, kita dapat menyembuhkan data yang terjadi multi-call. Bisa dilihat, karena kita sudah mengeluarkan variabel yang korelasinya tinggi, data ini sudah tidak terjadi multi-call.
Lanjut ke yang ketiga, yaitu penyembuhan untuk uji heteroskedastisitas. Untuk langkah pertama, kita import dulu datanya. Kita pilih filenya. Jangan lupa untuk tipe filenya saya dari Excel. Kita ganti ke Excel, lalu kita pilih datanya. Di sini saya menggunakan data panel, lalu kita klik open. Oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk datanya. Kita ke variabel view dulu. Kita hilangkan desimalnya dulu. Seperti ini, biar lebih mudah. Kalau sudah, kita ke data view lagi. Nah, untuk yang pertama, kita untuk melakukan uji Glatzer ini, kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, Linear. Di sini kita masukkan variabel Y1 ke dependent, lalu untuk X2 dan X3 kita masukkan ke independent. Lalu kita pilih Save. Jangan lupa untuk checklist yang unstandardized. Lalu kita klik Continue, lalu OK. Di sini untuk variabel res1-nya sudah terlihat. Lalu kita akan mengabsolutkan variabel res1 ini. Dengan cara kita klik transform, lalu kita pilih compute variable. Di sini kita ketik APS res1 seperti ini. Kalau sudah, kita klik all, lalu kita pilih fungsi APS. Sudah ketemu, lalu kita masukkan ke atas. Lalu di sini kita pilih yang res1 ini. Kita masukkan, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk variabel APS res1-nya sudah terlihat. Kita lanjut, klik Analyze, lalu pilih Regression, Linear. Nah, di sini kita masukkan APS res1 ini ke dependent. Lalu kita pilih statistik. Jangan lupa untuk checklist yang estimate dan model fit. Continue. Lalu kita pilih plots. Jangan lupa untuk zipRet kita masukkan ke X, lalu spreadsheet kita masukkan ke Y. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik continue. Lalu kita klik save. Kita unchecklist yang unstandardized dan juga yang include the covariance. Lalu kita klik continue, lalu OK. Nah, di sini untuk outputnya sudah terlihat. Kita lihat di tabel koefisien. Bisa dilihat untuk variabel X2-nya dengan signifikan yaitu 0,019, yaitu kurang dari 0,05. Jadi untuk X2 ini bisa dibilang terjadi hetero. Karena untuk nilai signifikannya yaitu kurang dari 0,05. Lalu untuk variabel yang X3, signifikannya yaitu 0,890. Yang berarti lebih dari 0,05. Berarti untuk variabel X3 ini bisa dibilang tidak terjadi masalah hetero. Jadi antara dua variabel yang terjadi masalah hetero adalah variabel X2. Selanjutnya, kita akan melakukan penyembuhan pada variabel X2 ini. Untuk penyembuhannya, saya menggunakan alternatif outlier terhadap data ekstrim atau membuang data yang ekstrim. Jadi, kita bisa lihat dulu data ekstrimnya dengan cara kita klik grab. Lalu kita pilih legacy dialog, pilih bar. Nah, di sini kita pilih yang simple aja. Lalu kita pilih yang value of individual case. Kita define.
Lalu kita masukkan variabel yang bermasalah tadi, yaitu X2, kita masukkan ke bar represent. Lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di grafik ini, terdapat salah satu data yang sangat menonjol. Bisa dibilang data ini sangat tinggi dibanding dengan data yang lain. Bisa kita lihat di sini datanya yaitu data yang ke-40. Untuk membuang data ekstrim ini, kita balik lagi ke datasetnya. Kita sudah balik di dataset 1. Kita buang saja untuk yang nomor 40 tadi, yang dapat dibilang yang outlier. Ini kita cut aja, seperti ini. Kalau sudah, kita ke analyze, lalu kita pilih regression, terus linear. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini untuk variabel X2-nya, bisa kita lihat untuk nilai signifikannya yaitu 0,053, yaitu lebih dari 0,05. Berarti sudah tidak terjadi masalah hetero. Jadi seperti itulah untuk cara menyembuhkan menggunakan uji hetero. Yang terakhir, kita ke penyembuhan untuk uji autokorelasi. Yang pertama, kita import dulu datanya. Jangan lupa untuk tipe filenya Excel. Oke. Kita ke variabel view dulu. Kita hilangkan desimalnya. Kalau sudah, kita ke data view lagi. Untuk yang pertama, kita lihat dulu datanya sudah baik atau ada yang harus disembuhkan. Dengan cara kita klik analyze, lalu kita pilih regression, linear. Kita masukkan Y1 ke dependent, lalu untuk X2 dan X3, kita masukkan ke independent. Kalau sudah, kita klik save. Lalu kita checklist yang unstandardized, pilih continue, lalu OK. Nah, di sini untuk variabel res1-nya sudah terlihat. Lalu, untuk yang kedua, kita akan menguji autocall ini menggunakan run test. Yang pertama, kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, lalu pilih runs. Nah, di sini kita masukkan yang res1 tadi ke test variable list. Kalau sudah, kita klik OK. Di sini bisa kita lihat di output-nya terdapat tabel run test. Nah, di tabel run test ini, kita bisa lihat untuk nilai signifikan detailnya, yaitu nilainya 0,000, yaitu berarti kurang dari 0,05. Jadi, dalam data ini berarti terjadi autocall. Karena terjadi autocall, jadi harus disembuhkan. Alternatif yang digunakan yaitu dengan mentransform data dan membuat variabel baru. Kita balik ke tampilan utama SPSS. Untuk caranya, kita klik transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini kita buat variabel baru dengan nama ln y1. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik all, lalu kita pilih fungsi ln. Lalu kita masukkan, kita pilih yang Y1, kita masukkan, lalu klik OK. Nah, di sini untuk variabel ln Y1 sudah terlihat, kita lanjutkan ke variabel yang lain.
kita ganti dengan X2. Kita pilih yang X2. Oke, kita ketik X2 aja. Jangan lupa tutup kurung, lalu oke. Lanjut ke variabel yang ketiga, yaitu X3. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk variabel ln-nya sudah selesai. Lalu kita munculkan untuk variabel residualnya. Dengan cara kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu pilih Linear. Untuk ln Y1 kita masukkan, bentar. Ini kita keluarkan dulu, kita masukkan yang ln Y1, lalu ini kita keluarkan juga. Kita masukkan yang ln ke independen. Seperti ini, kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya, kita uji normalitas dengan cara kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, One Sample GS. Nah, di sini kita masukkan yang REST2. Lalu klik OK. Di sini untuk REST2-nya sudah terlihat. Berarti kita tinggal melakukan penyembuhan autocall, yaitu dengan cara mentransform ln ini menjadi lag. Langsung aja kita transform. Kita transform satu persatu untuk variabelnya. Untuk yang pertama, lag ln Y1 seperti ini. Lalu di sini juga lag ln Y1. Lalu oke. Lanjut. Yang variabel X2. Di sini kita ganti X2 juga. Kalau sudah, kita klik OK. Lanjut ke variabel yang terakhir. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul. Selanjutnya, kita memunculkan residual untuk variabel lag dengan cara kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu Linear. Nah, di sini kita masukkan yang lag Y1, seperti ini. Yang independen juga kita masukkan yang X2 dan X3. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk REST3-nya sudah terlihat. Lalu kita transform REST3 ini menjadi lag. Dengan cara kita klik transform, lalu pilih compute variable. Di sini kita ganti lag REST3. Seperti ini. Lalu di sini lag, pilih yang REST3. Kita masukkan, jangan lupa tutup kurung, lalu OK. Nah, variabel lag REST3-nya sudah terlihat. Berarti kita untuk step selanjutnya yaitu memunculkan tabel koefisiennya. Dengan cara kita klik Analyze, lalu pilih Regression,
lalu linear. Nah, di sini dependent kita ganti dengan res 3 tadi ini. Lalu untuk yang independent, kita keluarkan dulu, kita masukkan yang like res 3. Seperti ini. Lalu sudah kita klik OK. Nah, di sini kita lihat di tabel coefficient. Di tabel coefficient ini kita lihat variabel like res 3 ini, lalu di kolom yang B. Di sini nilainya yaitu 0,876. Kita ingat 0,876. Jadi nilai ini itu digunakan untuk mentransform berikutnya. Kita balik ke tampilan utama SPSS. Langsung aja kita klik transform, lalu compute variable. Kita transform ln y f. Seperti ini. Di numeric expression ini kita isi dengan ln y1, kita masukkan, dikurangi nilai tadi 0,876, lalu dikalikan dengan like ln y1. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Lanjut ke variabel lain. Kita ganti dengan X2. Di sini juga X2. Oke. Lanjut ke variabel yang terakhir, X3. Oke, sudah terlihat. Lanjut, kita klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu Linear. Nah, di dependent ini kita masukkan yang ln YF tadi. Ini kita keluarkan. Kita masukkan yang ln X2F dan ln X3F ke independent. Lalu kita klik OK. Untuk step yang terakhir, uji run testnya yaitu kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, dikasih dialog, pilih yang Runs. Kita keluarkan dulu ini, kita masukkan yang res terakhir, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk tabel run testnya sudah terlihat. Bisa kita lihat di nilai signifikan totalnya yaitu 0,429. Jadi nilai signifikan 0,429 ini bisa dibilang lebih dari 0,05. Berarti data yang kita sembuhkan tadi bisa dibilang sudah sembuh atau sudah terbebas dari masalah autofault. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.